Halo, aku Rajwa. Aku Latifah. Selamat datang di We Talk, Woman Empowering Talk. Halo, selamat datang di Week Talk, yang dimana podcast ini membahas seputar kepemimpinan perempuan, lalu juga bagaimana keberdayaan perempuan dalam memimpin suatu instansi maupun organisasi nih Rajwa. Betul. Nah, kalau misalnya episode kemarin nih, buat yang belum nonton, kita juga sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan. Yang pasti di episode kali ini juga kita bakal bahas kepemimpinan perempuan, tapi dalam aspek dan topik yang berbeda. Betul, dan tentunya narasumbernya nggak kalah kece dari yang kemarin. Betul banget. Nah, kalau misalnya kemarin nih kita kan di lingkup politik ya narasumbernya, betul. tapi yang kali ini mungkin lebih bisa relate nih sama teman-teman yang nonton, karena narasumber kita kali ini bakal membahas kepemimpinan perempuan dalam lingkup aspek pendidikan betul banget, organisasi baik di dalam kampus dan di luar kampus nih bakal dibahas. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita panggil narasumber kita. Halo semua, perkenalkan nama aku Camelia Febriani. Aku mahasiswi SPIPB University jurusan Akuntansi angkatan 59. Saat ini aku juga menjabat sebagai Duta Literasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Halo Kak Camelia. Halo Kak Latifah dan Kak Rajwa. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik banget. Dan hari ini tuh aku seneng banget bisa diundang dan bertemu dengan Kak Latifah dan Kak Rajwa. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Duta Literasi Indonesia, boleh disampaikan nggak Kak kepada para penonton, Duta Literasi Indonesia itu apa sih Kak? Dan kegiatannya kira-kira dalam lingkup Duta ngapain aja? Oke, baik. Jadi Duta Literasi Indonesia, aku mewakili bagian Provinsi DKI Jakarta, di mana Duta Literasi Indonesia ini mempunyai program kerja yaitu menyemarakan literasi ke seluruh bagian di Indonesia sampai ke pelosok-pelosoknya. Nah, aku alhamdulillahnya mendapat amanah di bagian Provinsi DKI Jakarta. Jadi, Duta Literasi itu selain menyemarakan literasi, kita juga membangun program-program yang tentunya bermanfaat untuk lingkungan sekitar, yaitu di bidang literasi, supaya masyarakat sekitar tuh tidak lupa dengan adanya literasi. Karena zaman sekarang literasi kan sudah semakin pudar, betul ya? Betul. Apalagi kalau ngomongin literasi, tingkat literasi di Indonesia tuh termasuk yang terendah. Iya, betul. Makanya oleh karena itu dibentuklah suatu wadah, yaitu Duta Literasi Indonesia, untuk membangun lagi, untuk membangkitkan lagi semangat generasi muda dalam berliterasi. Kalau udah ngomongin duta tuh keren banget pasti ya, dan pasti sibuk ya yang kita dengar tadi dengan kegiatan yang banyak banget serta program kerjanya. Nah, ada nggak sih kegiatan atau kesibukan di dalam kampus itu sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri, aku ada juga mengikuti kegiatan dari dalam kampus, yaitu aku mengikuti organisasi Komite Audit Mahasiswa, di mana Komite Audit ini tugasnya adalah mengaudit laporan-laporan keuangan dari para seluruh ormawa yang ada di IPB. Karena aku juga kan basic aku dari akuntansi, makanya aku berkecimpung di dunia audit. Sangat keren banget ya. Jadi bisa balance ya antara kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus. Iya, betul. Kita harus kalau akuntansi itu jargonnya sebenarnya balance. Ya, aku menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi keren banget ya. Iya, terus juga time management dari Kak Camelia ini keren loh. Kak Rajwa bisa mengatur waktunya dengan baik selain kesibukan duta, terus juga ikut organisasi di kampus, ya kan. Nah, Kak Camelia, karena tadi kita udah ngebahas nih bagaimana Duta Literasi Indonesia itu sendiri, lalu juga kesibukan Kak Camelia dalam lingkup kampus. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Camelia, dari pengalaman Kak Camelia selama mengikuti organisasi, lalu juga duta dan lain sebagainya, apa sih arti pemimpin menurut Kak Camelia? Oke, tadi aku sedikit mendengar cuplikan bahwa tema kita hari ini kepemimpinan perempuan. Betul. Tapi kalau yang di awal kita buka dari arti kepemimpinan itu sendiri. Ini di luar dari perempuan ataupun laki-laki ya Kak? Betul. Oke, baik. Jadi kalau menurut aku, arti dari kepemimpinan adalah sebuah kepala atau sebuah yang memimpin dalam suatu jalannya acara, di mana
pemimpin ini sangat dibutuhkan oleh para anggotanya untuk bisa apa ya namanya mengorganisir gitu jalannya kegiatan, karena kalau misalnya tanpa pemimpin kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu sih Kak, pemimpin arti. Setuju banget sama pendapatnya Kak Kamelia soal pemimpin, bahwa kalau nggak ada pemimpin suatu kegiatan nggak akan bisa jalan ya Kak Rajwa. Betul. Arti pemimpin yang sangat amat indah dari seorang duta literasi Indonesia. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang kesibukan Kak Kamelia itu sendiri, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Lalu udah kita bahas juga ya arti kepemimpinan menurut Kak Kamelia sendiri. Nah, kira-kira nih kalau sudah bahas arti kepemimpinan itu sendiri menurut Kak Kamelia, kondisi lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi seorang pemimpin itu? Oke, berarti ini konteksnya sudah masuk ke kepemimpinan perempuan. Betul. Oke, baik. Sebelumnya aku pengen ngebuka dulu nih Kak, kepemimpinan perempuan tuh sebenarnya apa sih gitu. Kalau tadi kan arti secara umum kepemimpinan, betul kan? Nah, jadi kepemimpinan perempuan itu sepengetahuan aku terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemimpin sebagai fasilitator, yang kedua ada pemimpin sebagai artikular, dan yang ketiga ada pemimpin sebagai motivator. Kita akan bahas satu persatu secara detail tapi singkat. Jadi yang pertama, pemimpin sebagai fasilitator. Pemimpin sebagai fasilitator adalah di mana pemimpin ini dapat memfasilitasi para anggotanya dalam mengerjakan suatu program-program yang telah dibuat. Jadi tugasnya si pemimpin ya adalah dia harus siap, apa yang diminta sama anggotanya dia harus siap menjalankan gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemimpin sebagai artikular. Pemimpin ini harus bisa mengartikan segala problem-problem. Biasanya kan dalam organisasi itu ada aja ya gitu masalahnya. Iya, betul. Nah, seorang pemimpin ini harus bisa membaca situasi, mengartikan masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan apa gitu. Jadi itulah fungsi dari seorang pemimpin. Kemudian pemimpin yang ketiga adalah pemimpin yang motivator, di mana para anggotanya ini kan nggak bisa kalau misalnya ada anggota yang kurang dalam kinerjanya, ini fungsi pemimpin sangat berfungsi sekali, yaitu memotivasi atau memotivator dari anggotanya tersebut supaya mereka tuh bisa menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, selanjutnya setelah kita tahu apa itu arti dari kepemimpinan perempuan, kita juga harus tahu kondisi lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi dari kepemimpinan perempuan. Baik, aku akan menjelaskan sedikit ini dari pengalaman aku mungkin ya. Yang dinamakan perempuan itu pasti sering menggunakan hati ketimbang logika, betul? Nah, disitulah lingkungan yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan, di mana di saat perempuan tersebut kondisi lingkungannya lagi sedang tidak enak atau misalnya hatinya lagi nggak enak, dia akan terbiasa mendahulukan hati ketimbang logika gitu. Jadi mungkin menurut aku kondisi lingkungan tersebut bisa mempengaruhi kepemimpinan yang sedang dia jalankan. Misalnya si perempuan ini sedang bad mood atau lagi ada masalah dengan pasangannya, itu bisa mempengaruhi kepemimpinan yang sedang dijalankan. Mungkin seperti itu Kak Latif. Insightful banget ya Kawi. Tadi kita dapat beberapa poin. Yang pertama tentang kepemimpinan wanita ternyata dibagi menjadi 3 ya. Pemimpin sebagai fasilitator, lalu juga pemimpin sebagai artikular, lalu yang terakhir pemimpin sebagai motivator. Iya, terus tadi juga kita belajar banyak ya Kak Rajo, bahwasannya kondisi lingkungan kayak misalkan dari kondisi hatinya si perempuan maupun mungkin perempuannya lagi dalam keadaan bad mood, ternyata itu bisa mempengaruhi ya dalam kepemimpinan itu sendiri. Nah, tadi kita udah ngomongin mengenai kalau misalnya perempuan tuh kalau memimpin kadang-kadang menuruti hatinya dulu dibanding logika. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Kak Kamil sendiri nih, dengan adanya perbedaan gender tuh ada perbedaan nggak sih dalam kepemimpinan? Kalau menurut Kak Kamil sendiri tuh kayak gimana? Oke, kalau menurut aku kepemimpinan menurut gender
seperti yang kita ketahui itu kayaknya pada zaman dahulu kepemimpinan itu harus laki-laki. Betul. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya kepemimpinan itu harus laki-laki. Dimana kesetaraan gender ini sudah berlaku ya di zaman sekarang. Perempuan pun sekarang bisa menjadi pemimpin. Nah, untuk permasalahan gender tuh kayaknya kira-kira nggak terlalu bermasalah untuk aku pribadi ya, karena misalnya aku menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, kemudian wakilku seorang laki-laki. Nah, itu menurutku tidak mempengaruhi atau membuat kepemimpinan aku tuh menjadi berkurang. Enggak, justru kita tuh bisa saling berkolaborasi. Bukan hanya karena oh kamu laki-laki, saya perempuan gitu. Perempuan tidak boleh lebih tinggi memiliki kekuasaan yang lebih leluasa. Enggak begitu. Zaman sekarang itu antara perempuan sama laki-laki itu sudah ada kesetaraan gender, di mana mereka berdua harusnya bisa saling menguatkan, berkolaborasi, dan bisa saling memberikan ide-ide brilian gitu tentunya. Nah, perlu di-highlight ya teman-teman bahwa di era sekarang terkait kepemimpinan, perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama. Betul. Untuk memimpin. Jadi jangan lagi punya mindset atau jangan lagi takut nih mau memimpin suatu organisasi karena biasanya yang cocok itu laki-laki, itu nggak perlu ya. Betul banget. Dan juga nih perlu di-highlight juga, kalau misalnya ada perempuan yang menjadi pemimpin itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada rasa laki-laki. Mungkin memang kodrat kita sebagai perempuan tetap kodrat kita sebagai perempuan, namun tidak ada yang membatasi perempuan dan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dan satu pesan juga untuk kepada laki-laki, apabila perempuannya menjadi pemimpin itu laki-laki sebenarnya nggak boleh insecure ya. Iya betul banget. Kebanyakan dari zaman sekarang itu nggak bakal turun, berkurang. Malahan dengan kita bisa menghormati perempuan untuk menjadi pemimpin tuh, itu udah suatu hal yang kayaknya wah banget deh kalau buat laki-laki sekarang. Sebenarnya tanpa diketahui oleh laki-laki, apabila perempuan jadi pemimpin, tetap panutannya adalah laki-laki. Sangat inspiratif sekali ya betul para banget. Jut. Nah, ngebahas tentang tadi apakah gender mempengaruhi dalam kepemimpinan, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Kamel. Boleh. Menurut Kak Kamelia sendiri, seberapa besar sih Kak kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin di era sekarang ini? Oke, berarti ini membahas tentang peluang. Iya. Seberapa besar peluang perempuan untuk menjadi pemimpin? Dimana yang kita ketahui pemimpin Republik Indonesia juga pernah perempuan. Betul. Nah, berarti kan itu peluang yang sangat besar untuk kita para perempuan di Indonesia maupun di dunia. Jadi itu tidak membatasi kita sebagai pemimpin, terutama dari sisi kita perempuan ya. Kalau menurut aku sendiri, peluang kita itu bisa kita bentuk dari sejak kita masih mengikuti perkuliahan atau dari lingkup ruang organisasi pun kita bisa menjadi atau mencoba sebagai pemimpin di organisasi yang kecil-kecilan aja dulu, supaya kita tuh belajar bagaimana sih jadi pemimpin yang baik serta mengayomi para anggotanya. Lalu apabila kita sudah mulai mencoba dari hal kecil, insya Allah hal-hal besar pun akan mengikuti. Karena semua juga dimulai dari yang kecil ya, yang makanya kecil dulu untuk ya. para perempuan mungkin yang setelah menonton podcast ini ingin membangun rasa kepemimpinannya gitu ya, bisa mengikuti nih tips-tips dari Kak Kamil. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya jadi pemimpin kalau misalnya ketua kelompok atau mungkin kalau di SMA ekskul kali ya. Jadi pengalaman aku menjadi pemimpin itu dimulai dari ketua kelas sih Kak sebenarnya. Aku terbiasa dipilih menjadi ketua kelas awalnya, lalu kayak mulai terpacu nih, oh kayaknya diri ini perlu lebih ditantang nih gitu. Jadi mulailah menjadi ketua di organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Kemudian juga di dalam duta literasi aku juga menjadi wakil ketuanya juga gitu Kak. Karena tantangan itu penting ya untuk betul. biar kita tuh bisa lebih maju lagi, lebih mengupgrade diri, Betul, kedepannya betul. menjadi lebih baik ya. Oke Kak Kamelia, karena tadi kita udah ngebahas
banyak hal nih, mulai dari arti kepemimpinan, terus bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi terhadap kepemimpinan seorang wanita. Lalu juga tadi kita ngebahas tentang apakah perbedaan gender itu mempengaruhi gitu, bahwa ternyata enggak ya Kak Kamel, di era sekarang kita punya kesetaraan. Terakhir nih Kak Kamelia, apa pesan yang ingin Kak Kamelia sampaikan untuk diri Kak Kamel 5 tahun ke depan, dan Kak Kamel ingin jadi seperti apa sih dalam 5 tahun yang akan datang ini? Oke. Kalau di dalam pikiran aku 5 tahun ke depan, aku pengen banget jadi seorang wanita yang menginspirasi. Ya, itu kalau sebutan zaman sekarang tuh independent woman. Itu sebutan kerennya. Dari situlah aku terpacu untuk, oh kita nih sebagai perempuan harus bisa independen. Meskipun nantinya pun kita akan menjadi ibu rumah tangga dan membangun keluarga bersama laki-laki, tapi kita juga tidak boleh melupakan kita sebagai wanita tuh harus punya value. Kita harus bisa menjadi independent woman. Jadi aku 5 tahun ke depan mengusahakan untuk menjadi independent woman. Dan tidak hanya itu, sekarang ini kan aku juga sedang menjalani perkuliahan di jurusan akuntansi, dan aku juga memiliki cita-cita dalam 5 tahun ke depan aku akan menjadi atau bekerja di sebuah kantor Direktorat Jenderal Pajak, karena aku juga memiliki ketertarikan di dunia perpajakan. Kita aminkan ya cita-cita Kak Kamelia. Semoga tercapai cita-citanya dalam 5 tahun ke depan. Nah, pesan-pesan Kak Kamelia nih untuk para perempuan di Indonesia. Oke, baik, mungkin sedikit aja kesan dan pesan aku untuk para perempuan di Indonesia. Dimanapun kalian berada, kalian para perempuan yang seperti sudah aku katakan, kalian harus mempunyai value supaya arti perempuan di mata laki-laki itu memiliki suatu nilai. Ibarat perempuan ini berlian gitu. Berlian di matanya laki-laki, yaitu caranya apa? Perempuan ini harus punya value. Gimana sih caranya kita biar punya value? Yaitu kita harus terus membranding diri dengan personal branding yang baik tentunya. Nah, personal branding itu kan nggak bisa muncul langsung tiba-tiba. Itu semua ada prosesnya masing-masing, step by step yang harus kita lakuin. Jadi, untuk membangun personal branding kita sebagai perempuan yang punya value, kita harus konsisten dalam membangun dan menginspirasi masyarakat sekitar tentunya. Dan salah satu yang menjadi tolak ukur aku juga, kita sebagai manusia, khususnya sebagai perempuan, harus bisa bermanfaat untuk sekitar. Terutama kita sebagai perempuan harus bisa bermanfaat untuk perempuan juga. Kita harus bisa saling membantu dan saling menguatkan sesama perempuan supaya kita tuh sama-sama bangkit dari, misalnya ada yang terpuruk. Namanya perempuan itu kan terbiasa menggunakan hati, pasti kan lebih sering terpuruk. Nah, kita harus bisa saling menguatkan sesama perempuan supaya kita ini bisa menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Sangat berisi omongannya ya. Dan juga tadi sempat di highlight juga ya, kalau bahasa sekarang apa coba? Woman support woman. Nah, pasti udah pada nggak asing ya sama woman support woman. Dan mungkin setelah tadi Kak Kamel juga sudah menjelaskan, bisa kita terapkan nih dalam kehidupan kita, bahwasannya sesama perempuan itu juga perlu loh untuk saling mendukung. Karena sering banget nih di sosial media sekarang yang namanya perempuan sama perempuan kan sering berantem atau malah sering menjatuhkan kan. Betul. Itu sangat disayangkan sih hal seperti itu. Semoga kedepannya perempuan bisa saling menghargai sesama perempuan, bisa saling mendukung gitu, supaya kita menjadi perempuan yang berdaya. Oke, gak kerasa ya kita sekarang udah di penghujung podcast kita. Tadi juga sudah dibahas mulai dari awal, dari arti kepemimpinan itu sendiri menurut Kak Kamel. Terus kita juga sudah membahas mengenai perempuan dan laki-laki sebagai seorang pemimpin. Oke, tadi juga udah ada pesan dan kesan ya dari Kak Kamel itu sendiri mengenai kepada para perempuan gitu ya di Indonesia, 5 tahun yang akan datang. Betul. Semoga podcast ini dapat menginspirasi kalian, khususnya perempuan, dalam berkarir di dunia atau dalam di bidang kepemimpinan. Semoga kalian makin berani nih untuk mengambil langkah untuk maju sebagai pemimpin. Karena balik lagi tadi kata Kak Kamel bahwa di era sekarang kita punya kesempatan yang sama kok untuk menjadi pemimpin. Tinggal bagaimana dari niat dan
kemauan kita ya. Betul. Oke, mungkin tambahan sedikit ya, Kak. Boleh Kak Amel. Dimana kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, apalagi kita perempuan, pokoknya kuncinya adalah satu, jangan takut untuk melangkah. Kalau kita udah mencoba melangkah pun masih gagal, kita nggak akan pernah menyesal kita sudah pernah melangkah sebelumnya. Ketimbang kita harus menyesal, oh kita nggak pernah mencoba nih sebelumnya gitu. Jadi kuncinya adalah melangkah dan terus mencoba. Terus juga jangan patah semangat, jangan gampang nyerah sih. Iya, betul Itu jadi banget. mental sebagai seorang wanita pun harus dibentuk, bener-bener dibentuk gitu supaya kita tuh kuat untuk menghadapi persaingan. Karena yang namanya gagal itu kan pasti ada pelajarannya Iya, kan. betul. Daripada kita nggak nyoba sama sekali terus kita nyesel nggak pernah dapet apa-apa, mending Lebih baik. walaupun kita gagal tapi kita coba terus tapi Iya. kan itu bisa jadi pelajaran buat Iya, kita. betul. Terima kasih buat Kak Kamel sudah mau meluangkan waktu dan juga sudah memberikan pelajaran-pelajaran iya, yang insightful betul. bagi para perempuan di luar sana. Ngasih tips-tips juga ya. Betul Kak banget. Najwa. Yang pastinya Sama-sama, bakal Kak bermanfaat. Kak Raju. Aku juga mengucapkan terima kasih bisa diundang di podcast kalian dan bisa membagikan kepada para wanita di Indonesia. Oke, sudah datang di penghujung podcast. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.